Halo Guppy Lovers, jumpa lagi dengan Yusuf Guppy. Nah teman-teman, untuk kondisi seperti saat ini di mana sudah musim hujan, nah ini adalah tantangan terbesar untuk breeder-breeder guppy pemula. Karena apa? Di saat seperti ini suhu udara itu bisa sangat dingin teman-teman pada waktu malam hari, apalagi kalau pas hujan sampai pagi. Nah saat itulah banyak ikan kita yang sakit. Nah sakitnya kebanyakan apa teman-teman? Yaitu sakit yang ciri-cirinya ikannya itu renangnya gini teman-teman. Jadi renangnya itu godek-godek, dan kalau kita perhatikan nanti sirip punggung dan juga sirip ekornya itu kuncup. Jadi orang biasanya menyebutnya sakitnya kuncup atau sakit godek teman-teman. Nah ini adalah diakibatkan karena suhu yang dingin di air yang ada di dalam media tanknya. Nah di samping itu ya nanti bisa juga terjangkiti penyakit yang tidak kalah ganasnya, yaitu nanti ciri-cirinya adalah ekornya itu gripis, jadi berkurang, dan biasanya di pinggir-pinggir ekor yang gripis tadi itu berwarna merah. Kalau pada ikan AFP atau HB yang ekornya terang pasti akan kelihatan jelas ya warna merahnya pinggir-pinggir ekor yang gripis tadi. Nah itu kita sebut dengan fin rot. Bisa juga sampai sirip dada, sirip punggung juga habis teman-teman di samping ekor. Nah itu adalah penyakit yang sangat ganas dan sangat mematikan. Makanya berulang kali konten tentang penyakit fin rot ini saya ulangi. Karena apa? Untuk teman-teman pemula yang baru saja breeding ikan guppy, nah ini biasanya akan habis gara-gara penyakit godek ataupun fin rot ini. Nah pengobatannya itu berbeda dengan pada waktu kita mengobati white spot kemarin ya. Nah pengobatannya itu pakai ini teman-teman. Nah ini obat tetracycline yang berat 500 mg. Bentuknya seperti ini teman-teman. Nah jadi obat tetracycline ini sejenis antibiotik ya, yang sebetulnya ini diproduksi oleh pabrik untuk mengobati manusia, antibiotik untuk manusia ini, tapi ternyata bisa juga untuk pengobatan ikan kita. Nah bahwa untuk mendapatkan obat ini memang agak susah untuk di berbagai kota ya, karena tidak dijual bebas di apotek, tapi ada juga yang di beberapa kota seperti di Solo itu mudah ya untuk membeli obat seperti ini. Nah cara pengobatannya itu kita menggunakan alat. Yang pertama kita siapkan ember ini teman-teman. Kenapa kok tidak menggunakan tank seperti pada waktu kita mengobati white spot? Karena pengobatan ikan godek ataupun ikan fin rot itu pada waktu menggunakan obat tetracycline ini, nanti airnya di hari yang kedua itu akan berwarna keunguan, keruh, nggak kelihatan teman-teman ikan yang ada di dalamnya. Sehingga kalaupun kita menggunakan tank ya nggak ada gunanya, karena ikan juga nggak akan kelihatan. Tambahan nanti tanknya akan kotor kena obat ini, sehingga lebih baik itu menggunakan ember seperti ini ya. Nah untuk caranya sekarang gini, yang pertama kita siapkan air. Nah kita ambil keran dulu. Nah kita pinjem kerannya Lili dulu ya, pinjem dulu ya Lili. Nah, salam ngobrol dulu, salam ngobrol. Nah sekarang kita taruh keran ini di ember, awas. Nah ini kita isi ya dikira-kira aja sekitar 5 liter ya, sekitar 5 liter. Nah nanti pada waktu kita melakukan pengobatan dengan tetracycline ini kita lakukan selama 3 hari ya teman-teman. Jadi pada waktu ikan mulai kita masukkan ke media yang sudah kita campur dengan tetracycline, maka nanti kita tunggu sampai 3 hari sambil dikasih makan. Jangan lupa dimasukkan ke sini, nanti 3 hari nggak dikasih makan ya pasti nanti akan kurus kering. Jadi tetap dikasih makan, diusahakan pakan hidup, bisa artemia ataupun
kutu air, sehingga ikan yang ada di sini pada waktu pengobatan itu tetap nafsu makan. Pada waktu dia makan, nah, bahkan nanti ada obat yang tertelan dan penyembuhan pun akan semakin lebih cepat lagi. Nah, ini sudah cukup. Nah, ini kita kembalikan dulu. Kemudian kita ambil tetracycline yang berat 500 mg. Jangan salah ya, karena ada juga yang 250 mg. Kalau pakainya 200 mg berarti pakai 2 kapsul ya. Tapi kalau ini 500 mg cukup 1 kapsul. Ya, terus kita aduk-aduk seperti ini. Nah, kita aduk-aduk seperti ini. Kalau sudah benar-benar bercampur, baru ikan. Nah, ini ikan yang kita deteksi tadi pagi kena finrod ya, jantannya. Padahal ini 1 tank, jadi ya udah kita obati semua dengan betinanya. Nah, masukkan ke sini. Terus, dah. Nah, berarti kita sudah mulai melakukan proses pengobatan ikan finrod dan ikan godek ataupun ikan yang kuncup ya, karena siripnya kuncup. Nah, ini kita lakukan 3 hari sambil tetap dikasih makan. Nah, sayang contoh pengobatannya tidak ada ya. Nah, nanti pada hari yang kedua biasanya warnanya itu menjadi ungu. Hari ketiga lebih pekat lagi sampai ikannya nggak kelihatan. Nah, baru nanti kalau sudah pas hitungannya 3 hari, ikan kalau masih hidup berarti pasti dia sudah sembuh ya. Karena kalau sudah 3 hari itu biasanya ya udah sudah sembuh, walaupun kalau untuk finrod ekornya masih gripis-gripis ya, sisa lukanya masih ada, tapi dia sudah sembuh. Nah, tinggal kita akan memprogres dia untuk penyembuhan lukanya biar tumbuh lagi, walaupun itu sangat lama ya teman-teman. Jadi untuk penyembuhan luka bekas finrod ya, untuk jantan yang ekornya gripis, nah itu memakan waktu yang lama dan bahkan tidak bisa kembali ke seperti semula. Jadi ya nggak bisa sempurna lagi, walaupun itu sudah bisa tumbuh lagi. Jadi kalaupun itu tidak sempurna, kalau untuk pejantan ya masih oke ya, bisa untuk menghasilkan anakan yang jos sama seperti bapaknya, walaupun bapaknya sudah cacat ya. Nah, sekarang ini kita tempatkan ke sini di tempat yang aman ya. Di sini. Oh, ternyata ada contoh teman-teman. Di sini ada pengobatan juga ikan yang gede-gede. Ini snack skin koi yang kita obati tadi pagi. Dan ini kita juga nunggu pengobatan ini sampai tuntas, yaitu sampai 3 hari. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, sekarang kita akan melihat di sini kira-kira ada yang sakit nggak ya? Nah, ini black Moscow ya, udah 3 bulan up. Ini tampak sehat-sehat. Jadi tiap hari harus kita pantau ya teman-teman. Kalau musim hujan seperti ini, maka jadwal kita pantau ikan harus ditambah ya, karena kalau misalkan kita terlambat untuk melakukan penanganan ikan yang sakit, bisa-bisa 1 tank ini habis teman-teman. Jadi kalau ada tanda-tanda sedikit aneh, kok ini renangnya ada 1-2 yang aneh ya, nah itu harus 1 tank diobati semua. Demikian juga kalau terkena penyakit finrod. Nah, ini AFR 1 bulan teman-teman. Ini lanjos ini ya, udah kelihatan big dorsalnya ya, oke banget. Nah, ini kelihatan kan ya, kalau seperti ini kan berarti sehat. Tapi kalau ada yang gejala finrod atau godek-godek, berarti langsung kita obati 1 tank ya. Jangan yang sakit aja, semuanya langsung diobati 1 ember. Oke teman-teman, itu dulu materi kita hari ini. Sampai jumpa lagi dan salam ngobrol. Ciao.